Shalom keluarga damai yang terkasih dalam Kristus. Jumpa lagi dalam Sapaan Damai hari ini. Sebelumnya marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, pagi ini kami menundukkan diri untuk mendengar firman Tuhan dan pimpinan Tuhan dalam firman-Mu. Murnikanlah hati dan pikiran kami untuk menerimanya, sehingga kami dapat mengerti kehendak dan pimpinan Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan firman diambil dari kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat 32 sampai dengan 40. Demikianlah firman Tuhan. Dan apakah lagi yang harus aku sebut, sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel dan para nabi, yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati sebab dibangkitkan, tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan hari ini. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, bacaan firman kita hari ini menyambung topik yang sama dalam Samas hari Jumat 25 November yang lalu, yaitu mengenai iman dan saksi-saksi iman dalam Alkitab. Musa, Rahab, Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan masih banyak lagi para nabi yang hidup dengan menjaga teguh integritasnya. Bisa dipastikan bahwa iman sebesar itu tidak tumbuh dengan instan, tetapi melewati sebuah proses yang panjang serta diuji oleh banyak peristiwa yang melelahkan. Namun mereka memilih untuk bertahan. Para saksi iman ini rela berkorban begitu banyak untuk memberikan warisan kepada kita. Apa yang sedang diperjuangkan oleh mereka? Bukankah mereka bisa saja menjalani kehidupan yang nyaman atau biasa saja tanpa perlu berkorban sebesar itu? Seperti pada ayat ke-35 sampai dengan ayat 37 yang baru saja kita baca, mereka disiksa, diejek, didera, dibelenggu dan dipenjarakan, dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Kalau kita perhatikan baik-baik, maka dalam bacaan Ibrani 11 ini dimulai dengan kata karena iman. Jadi fokusnya adalah iman sebagai motivasi. Apapun yang mereka kerjakan dimulai dengan iman. Bisa saja sama-sama berjuang atau seseorang dengan persisten bekerja keras, tetapi para saksi iman ini memiliki sesuatu alasan atau motivasi yang bernilai kekal. Tidak hanya motivasi, orang yang mengikut Tuhan juga sedang menikmati Tuhan. Baik itu penyertaan, berkat, kuasa, dan yang paling penting yaitu kehadiran Tuhan di setiap saat. Di dalam pergumulannya, di dalam pekerjaannya, maupun di dalam pelayanannya. Orang percaya menikmati intervensi Allah dalam setiap aspek kehidupannya. Orang percaya menerima janji-janji Allah dan meneruskannya kepada generasi selanjutnya.
Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, para saksi iman ini tidak hanya berpikir untuk kehidupannya sendiri di masanya. Asalkan dapat hidup nyaman, mendapat keuntungan sekarang, atau segala sesuatu lancar saja sudah cukup. Tidak, tetapi mereka berusaha agar dapat mewariskan pengharapan yang luar biasa itu kepada keturunannya atau masyarakat di lingkungannya. Mereka rela kehilangan kenyamanan atau comfort zone-nya dan mentaati Tuhan. Saya teringat cerita tentang seorang pendeta yang menderita sakit mata yang harus memakai lensa binokular. Pendeta ini datang ke bandara dan dicurigai sedang melakukan aktivitas mata-mata atau memotret karena dia memakai binokular tadi. Sehingga ia dihentikan oleh petugas polisi India. Bapak pendeta ini menjelaskan tentang sakit penyakitnya dahulu, menunjukkan foto-fotonya ketika dia menderita Stevens Johnson Syndrome dan mukjizat kesembuhan yang diterimanya kepada petugas bandara. Sehingga dia bisa sembuh pulih dan hanya menyisakan mata yang harus memakai lensa khusus itu. Dia berkata, "Tuhan yang menyembuhkan saya. Bisakah Bapak menolong menunjukkan di mana saya harus check-in?" Secara tak terduga petugas bandara tersebut tersungkur dan menangis serta berkata, "Sebelum saya tolong Anda harus tolong saya." Singkat cerita, Bapak petugas tadi sedang mengalami masalah dalam rumah tangganya. Istrinya minta cerai dan anak-anaknya berandalan tidak terkendali. Dan ketika ada orang yang memberi saran untuk mencari Kristus, dia tidak percaya. Sampai akhirnya dia bertemu Bapak pendeta tersebut yang menyaksikan segala hal yang diperbuat oleh Tuhan. Akhirnya di bandara itu Bapak pendeta membimbing sang petugas bandara menerima Kristus sebagai juru selamat dan Tuhannya. Di kursi pesawat, pendeta Samuel Irwan ini merenung, "Tuhan, kalau memang mata ini bisa membuat orang yang suka mengeluh menjadi bersyukur, bisa membuat orang yang berdosa diselamatkan. Mata saya tidak disembuhkan tidak apa-apa Tuhan. Karena saya bersyukur mata ini bisa memuliakan Tuhan." Keluarga damai yang terkasih, di dalam hidup kita banyak orang yang belum percaya dan menemukan iman yang benar dalam Kristus. Dari contoh teladan iman yang sedemikian nyata dalam kitab Ibrani ini kita belajar bahwa memiliki motivasi iman yang benar akan membuat kita bersuka cita, sabar dalam penderitaan dan kesesakan, serta mampu bertahan dalam segala hal, percaya segala sesuatu dan mengharapkan segala sesuatu, sehingga sedapat mungkin kita meraih orang-orang yang terhilang itu dan memuliakan Allah. Marilah kita mengarahkan mata hati kita pada hal-hal yang bernilai kekal, sehingga kita menjalani hidup ini bukan hanya untuk sesuatu yang sementara dan sia-sia, dan belajar untuk peka akan pimpinan Roh Kudus atas setiap hal yang kita kerjakan, supaya dari semua hal itu kita memuliakan Allah. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami mengaku seringkali kami mengeluh dan komplain. Padahal kami sudah belajar bahwa Tuhan bekerja dalam segala sesuatu di dalam dan melalui kami. Kami mau mengarahkan hati kami pada segala sesuatu yang bernilai kekal dan memuliakan Allah. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat berkarya. Tuhan memberkati.